من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada asma Allah Ad-Dayyan, yaitu pada poin terakhir tentang manfaat beriman kepada asma ini. Pada poin ketiga disebutkan di sini manfaat dari beriman kepada asma Allah Ad-Dayyan, menjauhi kezaliman terhadap makhluk. Terhadap makhluk di sini, bukan terhadap manusia saja. Terhadap makhluk. Ya, manusianya, binatangnya maupun tumbuhannya sekalipun. Karena Allah Ad-Dayyan akan mengembalikan kezaliman tersebut kepada pemiliknya dan menghukumi si zalim. Jangankan manusia, binatang saja dikatakan atau disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya kambing yang bertanduk di dunia kemudian membunuh kambing yang tidak bertanduk, nantinya di padang mahsyar keduanya akan dihidupkan. Yang bertanduk di dunia di akhirat tidak bertanduk di padang mahsyar. Kemudian sebaliknya, yang tidak bertanduk di dunia dikasih tanduk oleh Allah di padang mahsyar untuk melaksanakan qisas. Kemudian setelah terjadi qisas, yaitu kambing yang membunuh yang membunuhnya di dunia, kemudian Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian debu, karena tidak ada binatang yang mendapatkan surga atau neraka kecuali beberapa di antaranya. Di antara binatang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya anjing Al-Kahfi dikatakan, ya, dikatakan demikian. Makanya juga dalam akhir surah An-Naba disebutkan bagaimana orang kafir ketika melihat azab, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Artinya andai dia jadi seperti binatang, hisabnya dengan qisas kemudian selesai, tidak ada surga dan neraka. Seperti itu. Makanya dikatakan di sini kezaliman terhadap makhluk. Terhadap binatang pun dengan sembelihan yang tidak yang menyiksa misalnya dan lain-lain, itu termasuk kezaliman. Begitu pula membiarkan piaraan tidak tanpa dikasih makan misalnya juga
kezaliman terhadap makhluk, terhadap kucing misalnya, terhadap burung misalnya, juga tanaman, ya tidak, kecuali lupa tentunya, tidak menyiramnya dan sebagainya ketika di musim kemarau. Karena Allah Ad-Dayan akan mengembalikan kezaliman tersebut kepada pemiliknya dan menghukum si zalim. Nah, kemudian yang keempat, menghibur kaum muslimin yang lemah terzalimi. Karena ia yakin bahwa atas kuasa Ad-Dayan luka hati mereka akibat kezaliman akan terobati. Nah, menghibur kaum muslimin yang lemah terzalimi. Nah, dalam artian orang yang mengimani asma Allah yang satu ini punya harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya haknya di dunia atau minimal nantinya di akhirat, atau juga mengangkat derajatnya di sisinya, atau juga tentunya nikmat-nikmat yang sudah disediakan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Kemudian yang kelima, berhati-hati dan adil bila diberi kuasa atas manusia, seperti pejabat atau hakim dan jabatan lainnya, sekaligus melaksanakan hukum Allah karena hukumnya adil, tidak ada kejahilan atau kezaliman di dalamnya. Nah, karena jika manusia diberi pangkat atau jabatan atau kekuasaan tanpa ditopang, tanpa di backup oleh ketakwaan, keimanan kepada Allah pada hari akhir, maka cenderung manusia itu untuk zalim. Maka dari itu di sini berhati-hatilah dan hendaklah berlaku adil ketika kita memegang urusan kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW juga mendoakan kebaikan bagi yang berbuat baik dan keburukan bagi yang berbuat buruk. Ya Allah, siapa saja yang Engkau pegangi dari umatku perkara kaum muslimin, kemudian berbuat baik, berlemah lembut dengannya, farfuq bihim. Nabi doakan juga, perlakukan dia juga lemah lembut ya Allah. Tetapi sebaliknya, jika ada di antara umatku, kata Nabi SAW, diberikan kuasa atas kaum muslimin, kemudian mempersulit. Di sini dalam nas hadis ini bukan menzolimi tapi mempersulit. Fashkuk alaihim, Nabi doakan juga, maka persulit juga urusannya ya Allah. Persulit juga urusannya. Subhanallah, dan ini doa dari Nabi SAW. Maka barang siapa ingin kebaikan untuk dirinya dan umat kaum muslimin, maka pilihlah kebaikan. Dia akan beruntung dengan mendapat doa dari Nabi SAW. Sebaliknya mereka yang tidak takut, mereka yang tidak takut dengan doa buruk Nabi atas pelaku kezaliman atau ketidakadilan, maka tunggu tanggal mainnya. Nah, kemudian yang keenam, ridho dengan hukum Allah Jalla Jalaluh, syariatnya, takdirnya, dan keputusan balasannya. Ridho dengan hukum Allah berupa syariatnya, takdirnya, bagian dari
sifat seorang mukmin tentunya adalah bersabar, di antaranya sabar dalam menerima takdir Allah, ya, sabar dalam menerima takdir Allah yang terkadang terasa berat, terasa pahit. Namun jamu juga pahit, pil obat juga pahit, tapi baik enggak untuk kita? Baik. Begitu pula takdir Allah sekilas mungkin tampak ya pahit bagi kita, tapi itu obat atau jamu yang bermanfaat untuk masa depan kita. Kemudian juga keputusan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Al-Hakamul Adl adalah zat yang menetapkan dengan keadilan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian setelah itu kita beralih kepada asma Allah berikutnya, Al-Hakam dan Khairul Hakimin, yaitu zat yang maha menetapkan juga sebaik-baik pemutus perkara. Di antara ulama ada yang menamakan asma ini dengan Al-Hakam, ada juga Al-Hakim, ada juga Al-Hakim, ya, Al-Hakim. Dan ini yang paling banyak warid dalam Al-Quran, asma Al-Hakim. Nah, baik, maknanya sama, satu. Maknanya Al-Hakam, Al-Hakim maupun Al-Hakim adalah satu, yaitu pemutus perkara yang yuhkimul asya wa yutqinuha, yang memutuskan segala perkara dengan sebaik-baiknya. Disebut juga Al-Hakam bimakna atau berarti Dzul Hikmah, zat yang penuh bijaksana, penuh hikmah. Sedangkan hikmah itu apa? Banyak sekali dari kita. Yang penting ambil hikmahnya, ditanya siapa hikmahnya? Tetangga saya katanya. Wallahu musta'an. Ibarah an ma'rifati afdalil asya bi afdalil ulum. Yang dimaksud dengan hikmah adalah pengetahuan tentang sebaik-baik ilmu dengan juga sebaik-baik perkara dengan sebaik-baik ilmu. Pengetahuan tentang ya, sebaik-baik perkara dengan sebaik-baik ilmu, itulah hikmah. Dan orang yang yuhsinu daqaiqus sina'at wa yutqinuha yuqal lahu hakim. Orang yang ya, punya keahlian membuat sesuatu dengan terampil dan juga profesional, itu disebut hakim. Disebut hakim. Dulu sebelum ada dokter atau istilah tabib ya, maka mereka disebut hakim. Dokter itu panggilannya ya, tadinya adalah hakim. Karena apa? Dia punya keahlian dalam mengobati dengan ya, cespleng. Taib. Kemudian juga di sini Az-Zajjaj mengatakan al-hakamu wal hakim bimakna wahid. Artinya satu, hakam dengan al-hakam dengan al-hakim, di mana ha kaf mim di sini dalam bahasa Arab berarti al-man'u, yaitu melarang. Karena apa? Hakim itu melarang terjadinya kezaliman
antara dua orang yang berseteru, dua orang yang berkonflik, dua orang yang bertengkar. Maka hakim melarang terjadinya kezaliman antar keduanya. Itu dari sisi bahasa. Kemudian juga al-hakamu berarti al-hukmu atau hukum. Al-hakam juga berarti hukum, di mana hukum sendiri berarti ilmu dan pemahaman. Al-ilmu wal fiqhu wal qada'u bil adl. Jadi kembalinya al-hakam atau al-hakim atau al-hakim kepada hukum yang berarti ilmu sekali lagi dan pemahaman serta pemutusan perkara dengan adil. Nama al-hakam dalam Al-Quran hanya disebut satu kali, ya kan? Pada surah Al-An'am tadi, seperti disebutkan di buku kecil ini. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan Al-Quran secara rinci kepada kalian. Namun asma Allah Al-Hakim disebutkan secara 5 kali dalam Al-Quran. Dengan nama kedua kalau dalam buku kecil itu, dalam buku kecil kita ini pada surah Al-A'raf, fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin, ya. Maka bersabarlah kalian sampai Allah mendatangkan keputusannya di antara kita, dan dia sebaik-baik hakim, sebaik-baik hakim. Sedangkan di buku ini disebutkan surah Yunus juga dengan lafaz khairul hakimin pada surah Yunus, ya, ayat ke-109. Kemudian dalam surah Hud disebutkan wa anta ahkamul hakimin, dan engkau ya Allah adalah hakim sebijak-bijaknya hakim. Dalam surah At-Tin yang antum juga hafal semuanya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Naam. Adapun yang terbanyak adalah isim atau asma Allah Al-Hakim. Al-Hakim sebanyak berapa kali? 94 kali. Asma Allah Al-Hakim disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 94 kali. Wallahu azizun hakim, wallahu alimun hakim, wa huwal hakimul khabir, ya. Tawwabun hakim, aliyun hakim, ya. Wa kana Allahu wasi'an hakima, dan lain-lain. Ini masih pengertian dalam bahasa tentang Al-Hakam dan Al-Hakim dan Al-Hakim. Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsirnya, guru Ibnu Katsir, menyebutkan bahwasanya tentang tafsir firman Allah pada surah Al-An'am tadi 114, afa ghairallahi abtaghi hakama, pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Apa kata beliau? Qul falaysa li an ata'adda hukmah wa atajawazahu li'annahu la hakama a'dal minhu wa la qaila asdaqu minhu. Katakan, kata Ibnu Jarir, maka aku tidak akan melangkahi hukumnya, melangkahi hukum Allah,
menerobos hukum Allah ataupun melewatkannya, melampauinya, karena tidak ada hukum yang lebih adil dari hukum Allah dan tidak ada perkataan yang lebih jujur dari perkataannya. Sedangkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan firman Allah pada surah At-Tin yang ke-8 atau ayat terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ay amma huwa ahkamul hakimin alladzi la yajur wa la yadhlim ahada. Adapun Allah adalah zat yang maha bijak dalam hukumnya, yang tidak menzalimi seorang pun. Di sini bentuknya seolah-olah bukankah Allah itu, kalau diartikan secara harfiah seolah-olah bertanya, namun ini adalah istifham ingkari yang justru maknanya adalah sebaliknya, yaitu tidak ada hakim yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sedangkan makna al-hakim berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Jarir di sini, alladzi la yadkhul tadbirahu khalalun wala zalal, yaitu zat yang tidak ada pada penjagaannya, pada penyusunannya kekurangan ataupun cacat. Itu makna al-hakim. Sedangkan Ibnu Katsir menambahkan al-hakim fi af'alihi wa aqwalihi fayad'u al-asya' fi mahalliha bihikmatihi wa adlihi. Kata Ibnu Katsir, al-hakim adalah zat yang maha bijak dalam perkataan maupun perbuatannya, sehingga meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan hikmahnya dan keadilannya. Tentunya beda dengan manusia ketika bernama Abdul Hakim misalnya, ya kan? Bisa jadi ism ala ghairi musamma, kata orang Arab, nama yang tidak sesuai dengan artinya, ya. Nah, karena itu manusia, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala namanya tentunya tepat dan berbobot penuh berisi dengan makna dari nama tersebut. Nah, sedangkan Al-Halimi rahimahullah mengatakan makna Al-Hakim adalah alladzi la yaqulu wa la yaf'alu illa as-shawab, yaitu zat yang berfirman, berkata dan berbuat, tidak berkata dan tidak berbuat kecuali benar. Artinya perkataan dan perbuatannya selalu benar. Itulah Al-Hakim. Wa inna ma yanbaghi an yusaf bidzalik li'anna af'alahu sadidah wa sun'uhu mutqin wa la yadhharu al-fi'lu al-mutqin as-sadid illa min hakim kama la yadhharu al-fi'l ala wajhi al-ikhtibar illa min hayyin alimin qadir. Bahwasanya seharusnya yang disifati demikian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala perbuatannya itu jitu dan ciptaan atau buatannya itu juga sangat detail, dan tidak tampak dari perbuatan zat yang sangat lurus,
yang sangat detail tadi kecuali hakim. Kemudian saya lanjutkan di sini sebagai tambahan dari apa yang tercantum di buku kecil ini adalah manfaat beriman kepada asma Allah Al-Hakam, Al-Hakim maupun Al-Hakim, juga khairul hakimin. Yang pertama, annal hukma lillahi wahdah la syarikalah fi hukmihi kama la syarikalah fi ibadatih. Bahwasanya hukum, ya, bahwasanya segala hukum yang bijak, yang adil, yang proporsional adalah milik Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam ibadahnya. Dalam hukum Allah pun tidak ada sekutu baginya. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dalam surah Al-Kahfi ayat 26 disebutkan agar kita juga tidak mensekutukan Allah dalam hukumnya. Kemudian berkaitan dengan asma-asma Allah ini, Al-Hakim ataupun Al-Hakam dan Al-Hakim, di antara manfaatnya adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Asy-Syanqiti rahimahullah, pemilik tafsir Adwaul Bayan, ketika menyatakan wa bidzalika ta'lam annal halala huwa ma ahallahu Allah wal harama huwa ma harramahu Allah wad din huwa ma syara'ahu Allah. Dengan demikian Anda tahu bahwasanya halal itu adalah apa yang Allah halalkan dan haram itu adalah apa yang Allah haramkan, sedang agama adalah apa yang Allah syariatkan. Fa kullu tasyri'in min ghairihi batil, dan segala syariat selainnya adalah batil. Wal amal bihi badal tasyri'illah inda man ya'taqidu annahu mithluhu aw khairun minhu kufrun bawahun la niza' fihi. Allah, kalimat yang tegas sekali dari Syekh Asy-Syanqiti di sini. Dan bahwasanya mengamalkan selain syariat Allah atau mendatangkan tandingan dengan hukum buatan manusia dengan keyakinan bahwa hukum tadi itu sama saja dengan hukum Allah, sebanding dengan hukum Allah, atau bahkan lebih baik dari hukum Allah, maka ini adalah kekafiran yang jelas. Maka ini adalah kekafiran bawah, kekafiran yang jelas, tidak ada perselisihan di dalamnya. Kemudian beliau lanjutkan di sini sedikit bahwasanya annallaha subhanahu bi sifatihil azimah yastahiqqu an yakuna lahul hukm. Fahal yujad fil bashar man lahu mithlu sifati khaliqih. Bahwasanya Allah dengan sifat-sifat agungnya, sifat-sifat kebesarannya, dialah yang berhak untuk dikembalikan kepadanya hukum. Apakah ada di antara manusia, ya, yang punya sifat-sifat seperti penciptanya? Tentu tidak. Liyusyarik rabbahu fil hukum. Kemudian pantaskah dia ikut serta dalam membuat hukum tertentu? Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Sungguh Allah maha luhur untuk terjadi hal yang demikian. Kemudian faedah yang kedua, Allahu subhanahu yahkumu ma yurid wa ma yasha'u huwa wahdah la syarikalah. Bahwasanya Allah lah yang menghukum
dengan apa yang Dia kehendaki. Allah lah yang menghukum dengan apa yang Dia inginkan dan Dia kehendaki semata. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat pertama, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukum, membuat hukum aturan seperti yang Dia inginkan. Maka yang menghalalkan itu Allah, yang mengharamkan itu Allah, yang mewajibkan itu Allah, yang menyunnahkan itu Allah. Ya, demikian yang dimaksud dengan ayat tersebut. Dengan hikmahnya yang agung di dalam syariat, semua syariatnya, dan tidak ada seorang pun dari manusia untuk memohon kepada Allah meninjau ulang hukumnya atau naik banding. Nah, ini bedanya dengan hukum manusia. Kalau hukum manusia, ya dimanapun ada, ya ajukan banding, ya kan? Karena apa? Yang dilihat oleh hakim, satu orang hakim mungkin dilihat dari sisi lain oleh hakim yang lain. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahkamul hakimin, khairul hakimin, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 41 Allah nafikan ini, dan Allah yang memutuskan, yang menghukum, tidak ada yang kemudian ini meninjau ulang hukum yang Allah putuskan, ya. Sedang Allah zat yang maha cepat hisabnya. Fa hukmuhu fil khalqi nafidh laisa li ahadin ay yaruddahu aw yubtilahu. Maka hukum Allah itulah yang terlaksana pada makhluknya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya atau membatalkannya. Allah putuskan babi haram, kemudian adakah seseorang yang bisa menyatakan atau menolaknya atau membatalkannya? Tidak bisa, tidak ada, ya. Karena itulah hukum Allah. Kemudian yang ketiga, manfaat dari asma ini, kalamullahi hakimun. Kalam Allah itu, ya, sangat bijak, sangat bijak. Boleh saja dan, ya, penuh dengan manfaat, di mana kebijakan dan manfaat tersebut bisa jadi tersembunyi bagi kita selamanya. Boleh jadi tersembunyi sesaat, kemudian setelah beberapa waktu terbuka, tersingkap pada kita, terlihat, oh ternyata, ya, begini, oh ternyata betul, oh ternyata saya yang buru-buru, ya, ternyata saya yang, ya, cepat menyimpulkan dan keliru kesimpulan saya. Berapa banyak itu kita alami? Karena itulah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijak dan maha adil. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali ke buku kecil kita di sini, di mana disebutkan setelah ayat tadi bahwasanya Al-Hakam yaitu zat yang memutuskan di antara para hamba di dunia dan akhirat dengan keadilan dan keseimbangan dalam syariatnya, takdir serta balasan ganjarannya. Kemudian disebutkan juga di sini Al-Hakam merupakan zat yang maha bijaksana yang hukumnya senantiasa terlaksana. Dialah
hakim di antara hambanya yang menampakkan kebenaran dari kebatilan. Kemudian asma Allah khairul hakimin, ya, di sini disebutkan juga bahwa dalam Al-Quran disebut 5 kali, sebagai contohnya pada surah Yunus ayat 109. Khairul hakimin berarti zat yang terbaik dalam memutuskan segala perkara dunia dan ukhrawi. Nah. Baik. Adapun manfaat beriman kepada asma ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Karena waktu juga yang membatasi kita. Barangkali ada pertanyaan berkenaan dengan asma Allah Al-Hakam. Atau Al-Hakim maupun Al-Hakim dan Khairul Hakimin. Tapi kalau ada orang namanya Hakam, boleh enggak? Hah? Tak pakai abd, tak pakai abdun. Hah? Mestinya tidak boleh. Hah? Hah? Luqman Hakim. Luqman Al-Hakim. Luqman Hakim itu dinisbatkan kepada orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagian mufassir menyebutnya sebagai nabi, namun itu perkataan yang lemah. Yang kuat atau yang rajih adalah bahwasanya beliau adalah salah seorang yang soleh, bukan nabi. Nah, Hakim ala kulli hal, untuk asma atau nama yang ditujukan kepada Allah itu ada alnya, ada alif lamnya, Al-Hakam dan Al-Hakim atau Al-Hakim, ya. Itulah bedanya ada al atau tidak dalam bahasa Arab, ya. Jadi kalau tanpa al sah-sah saja, sedangkan bila pakai al maka harus dipakai kata abd sebagai bentuk adab kepada Allah. Abdul Hakim, ya, Abdul Wahhab, Abdul ya, yang lainnya juga dari asma Abdul Razak, ya, pakai alif lam semuanya dan didahului dengan abd. Dan dalam salah satu riwayat, meskipun ada yang melemahkannya, khairul asma'i ma tu'ubbida wa hummid, sebaik-baik nama atau yang dicintai oleh Allah yang didahului dengan kata abdun. Abdul Hadi, Abdul Wahhab, ya, dimulai dari Abdullah dan Abdurrahman. Ini yang paling dicintai Allah. Dimulai dari Abdullah dan Abdurrahman, Abdurrahim dan Abdul Hakim selanjutnya. Kemudian juga Mahumid, yaitu Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamad, itu nama-nama yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali apa yang bisa
saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.